Perselingkuhan adalah prahara yang menyakitkan bagi sepasang suami istri, apalagi jika dilakukan oleh orang terdekat yang tak pernah diduga-duga. Kejadian ini terjadi pada seorang wanita asal Serang bernama Norma Risma. Kisah pilu yang terjadi dalam rumah tangganya menjadi perbincangan publik akhir-akhir ini. Wanita Malang itu mendapati sang suami berselingkuh dengan ibu kandungnya sendiri. Bahkan, sang suami pernah beberapa kali terciduk tengah melakukan hubungan tak senonoh dengan mertuanya sendiri. Kisah Norma Risma sebenarnya hanyalah puncak gunung es dari kasus perselingkuhan antar menantu dan mertua yang sebenarnya sering terjadi di masyarakat. Hal yang tabu untuk diperbincangkan, namun sesuatu yang tidak sulit ditemukan. Pertanyaannya sederhana, mengapa hal ini bisa terjadi? Curiga kayak kok ini mah kayak bukan hubungan menantu sama mertua pada umumnya gitu, beda lah pokoknya. Tapi mereka tuh ya bingung juga gitu tuh, gimana mau ngasih tahu ke aku, maksudnya ngegapin atau gimana, bingung nggak? Kasus yang menimpa Norma hanyalah segelintir dari puluhan bahkan ribuan kasus perselingkuhan antar mertua dan menantu. Entah itu menantu laki-laki dengan mertua perempuan atau menantu perempuan dengan mertua laki-laki. Tapi di video kali ini, pembahasan akan lebih spesifik tentang hubungan menantu laki-laki dengan mertua perempuan. Di Indonesia, tercatat ada beberapa kasus perselingkuhan menantu dengan mertua. Di Surabaya misalnya, seorang istri memergoki suaminya berinisial DN berselingkuh dengan mertuanya sendiri berinisial KN yang berumur 58 tahun. Hubungan terlarang menantu mertua lainnya pernah terjadi di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019. Hubungan gelap ini bahkan menyebabkan sang ibu mertua hamil dan melahirkan. Ironisnya, bayi tersebut kemudian dibuang ke sungai oleh sang mertua agar tak terendus pihak keluarga. Di Pekanbaru, seorang suami tertangkap basah oleh istrinya saat sedang melakukan hubungan tak senonoh dengan mertua atau ibu kandungnya sendiri. Berdasarkan pengakuan keduanya, perselingkuhan mereka telah terjadi selama 4 tahun. Banyaknya kasus hubungan gelap menantu dan mertua tidak lepas dari ketertarikan individu terhadap individu lain yang lebih tua. Tidak ada jawaban tunggal mengapa perempuan yang lebih tua dan pria yang lebih muda saling tertarik satu sama lain. Beberapa alasan yang diutarakan oleh para peneliti dan psikolog berkisar pada ketertarikan secara intim, keamanan finansial, dan kenyamanan emosional. Alasan yang sering diutarakan adalah wanita yang lebih tua memiliki kematangan seksual, kedewasaan, dan pengalaman hidup yang tidak dapat ditemukan pada wanita-wanita muda. Sedangkan laki-laki muda memiliki kebugaran fisik yang tidak dimiliki oleh laki-laki tua. Ketertarikan laki-laki muda terhadap wanita yang lebih tua juga bisa terjadi karena pengaruh Oedipus kompleks. Oedipus kompleks adalah kondisi ketika anak laki-laki menyukai dan memiliki ketertarikan seksual dengan ibu kandungnya sendiri, atau secara lebih luas, diartikan sebagai ketertarikan seorang laki-laki muda pada pasangan yang lebih tua. Istilah Oedipus kompleks pertama kali dicetuskan oleh Sigmund Freud, seorang ahli kejiwaan ternama dalam bukunya yang berjudul The Interpretation of Dreams pada tahun 1899. Istilah ini diambil dari karakter Oedipus Rex dalam kisah mitologi Yunani yang secara tidak sengaja membunuh ayahnya dan menikahi ibu kandungnya sendiri. Menurut Sigmund Freud, Oedipus kompleks muncul ketika anak memiliki kedekatan kuat dengan sosok ibunya. Akibatnya, ketika mencari pasangan hidup, dia akan mencari wanita yang menyerupai ibunya. Salah satunya bisa diperoleh dari wanita yang umurnya lebih tua. History didn't start with me. I love my mother and I love having sex with her. Ketertarikan laki-laki dengan wanita yang lebih tua juga bisa ditinjau dari faktor seksualitas. Wanita yang lebih tua cenderung memiliki kepercayaan diri pada tubuh dan kemampuan seksual mereka dibandingkan dengan wanita-wanita muda. Di sisi lain, wanita tua mendapatkan kepuasan seksual yang lebih tinggi ketika berhubungan dengan laki-laki yang lebih muda. Hal ini kemudian dikomersialisasikan ke dalam film-film dewasa hingga memunculkan istilah MILF. Kategori wanita dewasa atau MILF menjadi salah satu kategori film porno yang paling dicari dan ditonton. Dalam situs dewasa paling terkenal di dunia, Pornhub misalnya, kategori MILF mendapatkan peringkat keempat sebagai kategori yang paling dicari penonton pada tahun 2021, dan kategori kedua paling populer berdasarkan penonton laki-laki. Lebih mengejutkan lagi, kategori MILF menjadi kategori keempat paling diminati bagi generasi Z yang berusia 18 hingga 24 tahun. Data ini menjadi bukti bahwa fantasi seksual laki-laki muda terhadap wanita yang lebih tua memang sesuatu yang nyata adanya. Hal ini kemudian diejawantahkan dengan berbagai macam cara. Menikahi yang lebih tua, berpacaran dengan yang lebih tua, atau
atau yang paling frontal, berselingkuh dengan mertua. Pada 2015, Peter Hahn pernah mensurvei 1.500 pria dan menemukan beberapa temuan mengejutkan yang sulit dipercaya tentang bagaimana seorang laki-laki, dalam hal ini suami, memandang ibu mertuanya. Menurut hasil survei, 50% pria yang sudah menikah tertarik dengan ibu mertua mereka. Dan 25% lainnya bahkan benar-benar menyukai. Survei yang dilakukan juga mengungkapkan bahwa 1 dari 6 pria menganggap ibu mertuanya lebih menarik daripada istrinya sendiri. Dan 1 dari 4 pria secara terbuka mengaku pernah menggoda ibu pasangan mereka. Peluang ketertarikan seksual antara menantu dan mertua ini membuat beberapa suku asli Amerika mempraktekkan apa yang kemudian dikenal sebagai mother-in-law tabu. Dalam budaya lama ini, seorang suami dan ibu mertua tidak diperbolehkan untuk melakukan kontak satu sama lain. Salah satu yang menerapkan sistem ini adalah suku Navajo. Dalam budaya Navajo, seorang suami dan ibu mertuanya dilarang keras untuk berhubungan satu sama lain. Mereka tidak diizinkan melakukan kontak mata satu sama lain, berada di rumah atau gedung yang sama, bahkan tidak diizinkan menghadiri pernikahan putrinya sendiri. Sebagian besar sejarawan dan psikolog menghubungkan sistem ini dengan alasan seksual. Ada yang mengatakan hal itu dibuat untuk mencegah timbulnya hasrat seksual suami kepada ibu mertua. Meskipun kebiasaan ini kemudian mulai ditinggalkan oleh penduduk asli, kebiasaan ini masih dipraktikkan oleh suku Navajo hingga abad ke-20. Sekali lagi, tidak ada jawaban tunggal tentang bagaimana bisa menantu terpikat dengan mertua sendiri. Tapi satu hal yang pasti, hal ini bisa terjadi dengan siapa saja dan kapan saja. Sampai jumpa, salam universe.